PKS itu sekolah, Ya, dia itu ruang kelas. ruang kelas. Ya, sehingga memang tidak ada kebebasan di ruang kelas. Jadi hanya mereka yang sekolah di situ yang sulit. bisa masuk dalam kelas Ya, itu. jadi standar moralnya terlalu tinggi, standar wawasan yang dikehendaki dan dibolehkan juga Penampilan. terbatas, hierarki terlalu hebat, ada otoritas yang sangat konservatif yang membuat kita tidak bisa bebas untuk mengartikulasi gagasan, sehingga nggak ada orang besar, nggak mungkin muncul pemimpin, karena pemimpin itu kayak dijatah gitu. Kamu besok, kamu dan seterusnya begitu. Nah, padahal manusia kan tidak begitu. Jadi Dan partai- orkestrasi internal yang kuat di sana. sangat kuat gitu. Ya bisa dibilang monolitik dan otoriter ya. Sementara kan partai politik itu harus dipersepsi sebagai lembaga di ruang publik dan harus menyesuaikan diri dengan etika publik. Karena kita menuju negara, menuju publik gitu. Nah, itu yang akhirnya gagal di exercise, sehingga kemudian waktu saya dipecat sebenarnya alasan saja karena kita mulai mengeksersis gagasan publik gitu. Dianggap tidak menghormati aturan internal dan sebagainya. Tapi ya akhirnya itu tadi ada otoritas di belakang layar yang menghendaki kita harus disingkirkan. Jadi itulah kesalahannya saya kira. Iya, Darsa Musik. Fahri Hamzah, Siap. selamat datang di Rumah Perubahan Terima kasih, Prof. untuk pertama kalinya. Iya. Mudah-mudahan. senang. Sudah lama saya baca tentang tempat ini, tapi baru sekarang bisa ke sini. Dan ada kesamaan katanya. Senang piara kuda. Masih ada kuda-kudanya? Di kampung, Oh, di kampung. ya, anak saya sangat senang berkuda. Dia ada les sampai 3 kali seminggu. Sampai Kuda, sekarang? Sampai sekarang. Anak-anak yang mendorong kita untuk akhirnya Yang jelas beda kudanya dengan kudanya Pak Prabowo. lebih murah. Lebih murah. Kalau kuda Pak Prabowo itu Iya, keker iya. dan gagah. Gitu ya. Iya, kuda Baik. politik. Kuda politik. Karena dikasih hadiah sama Erlangga kemarin. Oh, dikasih hadiah sama Erlangga kuda. Iya, kuda. Wah, tepat sekali. Itu dia. Fahri Hamzah. Tiba-tiba dunia persilatan di parlemen sepi. Biasa kita mendengar gegap gempita dan arunan suara yang khas dan kemudian ramai sekali pro dan kontra. Tiba-tiba kita tidak melihat lagi di parlemen. Apa yang terjadi? 2014 saya dilantik sebagai pimpinan Dewan. Ya. Kemudian 2015 kebetulan di dalam tubuh partai ada goncangan ya, karena ada perbedaan pendapat lah waktu itu. Akhirnya 2017 atau 2016 saya dikeluarkan dari partai. Dikeluarkan dalam artinya sebenarnya dipecat. Dipecat tanpa alasan lah, dianggap tidak loyal begitu. Nggak tahu juga apa sebabnya. Dan itu geger. Ya geger, tapi saya berhasil memperjuangkan untuk pertama kali dalam sejarah bahwa anggota dewan itu tidak perlu berpartai kalau dia sudah dipilih rakyat. Dipilih oleh rakyat. Ya, Jadi karena tidak bisa di-recall. nggak seperti bisa dulu. di-recall. Nah itu saya fight dan sebenarnya itu jadi jurisprudensi. Sehingga kalau orang memakai dokumen hukum yang saya buat untuk melawan otoritas partai politik itu sebenarnya orang itu kalau sudah berbeda pendapat dengan partai ya dia jadi anggota dewan tetap karena pada dasarnya kan dia dipilih oleh rakyat. Dia hanya dicalonkan oleh partai politik seperti wali kota, gubernur, bupati, dan presiden. Presiden Jokowi tidak bisa dipecat oleh partainya meskipun dia dicalonkan oleh partai karena dia dipilih oleh Dipilih rakyat. oleh rakyat. Harusnya itu berlaku kepada anggota dewan. Dia dicalonkan oleh partai politik tapi dipilih oleh rakyat sehingga dia tidak boleh dijatuhkan. Dan Anda pernah membawa ke proses hukum ya? Iya, kasus ini, dan saya menangkan. Dan menang, ya. Sampai di atas saya menang, sampai Mahkamah Agung. Dan kalau tidak salah dapat ganti rugi besar. Iya itulah. Cuman ya partai politik katanya kesulitan atau gimana kita nggak tahu. Tapi memang itu serius karena satu proses untuk memberikan pelajaran kepada partai politik bahwa wakil rakyat itu bukan peternakan partai politik.
tapi dia adalah wakil rakyat yang harus berbicara sesuai aspirasi rakyat. Sesuai dengan aspirasi Ya, rakyat. bukan aspirasi partai politik. Ya. Itu yang kita sering perdebatkan gitu. Tapi saya menang dan harusnya itu jadi jurisprudensi sebenarnya, Prof. Kalau begitu sebetulnya anggota dewan yang punya masalah, dia juga bisa berjuang dong untuk mempertahankan dirinya walaupun dia punya masalah. Katakanlah ada yang main judi slot kemarin anggota dewan itu dipecat karena apa atau hilang dari DPR karena dipanggil Tuhan. Oke. Karena dipanggil hukum, Oke. masuk penjara. Ya. Karena dipanggil peristiwa etik Oh, peristiwa etik. Ya. Ya, oke. atau mengundurkan diri. Ya. Gitu. Nah, hanya alasan ini yang dibenarkan untuk memberhentikan anggota dewan. Tapi kalau orang tidak punya masalah hukum, tidak punya masalah etik, tidak melakukan pelanggaran apapun, dan dia tidak mengundurkan diri, dan dia tidak meninggal, ya dia harus tetap di situ, karena rakyat minta dia tetap di situ. Anda ini kan sekolahnya Fakultas Ekonomi. Ya, Sampai hatam sekali masalah junior. hukum ini. Junior ya. Angkatan berapa, Farid? masuk 92. Masuk 92. Ya. Jadi saya masuk 92, Prof. Renal kan 93 baru selesai di Illinois S2-nya. Ya, S2-nya baru selesai itu. Ya. Ya, betul. 92 Ibu Sri Mulyani selesai S3-nya Ya, di betul. Urbana. Betul sekali. Dia balik murid pertama bimbingannya saya. Dari kampung halaman. Ilmu ekonomi. Iya. Tapi paham hukum. Ya, baik. Lantas bersama teman-teman dari PKS mendirikan partai baru. PK namanya waktu PK. itu. Ya. Partai Keadilan. Partai Keadilan. Ya. Ya. Kemudian mendirikan partai baru. Tidak lolos threshold. Ya, Partai lalu Keadilan itu. mendirikan Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Nah, dan setelah itu terjadi peristiwa 2016, 2017, Ya. konflik. Anda keluar dari dan situ. saya dipecat, ya. tapi saya tetap sebagai anggota dewan sampai berakhir 2019. 2019 banyak partai minta saya maju, semua partai lah hampir. Anda tidak ikuti. Saya bilang saya mau pensiun, saya mau lihat keadaan dari luar dulu, karena saya merasa kita perlu reform Ya. dalam cara kita melihat partai politik dan kritik kepada partai politik ini. Oke. Nah, itulah yang kemudian mengantarkan saya dan teman-teman membuat partai namanya Gelombang Rakyat. Apa bedanya dengan PKS yang Anda tinggalkan? Atau Anda merasa tadi Anda menyebutnya dipecat di sana? PKS itu sekolah, Ya, dia itu ruang kelas. ruang kelas. Ya, sehingga memang tidak ada kebebasan di ruang kelas. Jadi hanya mereka yang sekolah di situ Ya, yang bisa sulit. masuk dalam kelas Ya, itu. jadi standar moralnya terlalu tinggi, standar wawasan yang dikehendaki dan dibolehkan juga Penampilan. terbatas, hierarki terlalu hebat, ada otoritas yang sangat konservatif yang membuat kita tidak bisa bebas untuk mengartikulasi gagasan, sehingga nggak ada orang besar, nggak mungkin muncul pemimpin, karena pemimpin itu kayak dijatah gitu. Kamu besok, kamu dan seterusnya begitu. Nah, padahal manusia kan tidak begitu. Jadi Dan partai- orkestrasi internal yang kuat di sana. sangat kuat Ya. gitu. Ya bisa dibilang monolitik dan otoriter ya. Sementara kan partai politik itu harus dipersepsi sebagai lembaga di ruang publik dan harus menyesuaikan diri dengan etika publik. Karena kita menuju negara, menuju publik gitu. Nah, itu yang akhirnya gagal di exercise, sehingga kemudian waktu saya dipecat sebenarnya alasan saja karena kita mulai mengeksersis gagasan publik gitu. Dianggap tidak menghormati aturan internal dan sebagainya. Tapi ya akhirnya itu tadi ada otoritas di belakang layar yang menghendaki kita harus disingkirkan. Jadi itulah kesalahannya saya kira. Fahri, ini menarik sekali karena sekarang Gelora ini masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Ya, Betul ya? ya betul. Masuk di situ dan mendukung Pak Prabowo. Betul. Kemudian Anda pernah mengatakan Prabowo tak tertandingi. Ya. Ya. Apa basisnya? Apa reasonnya? Saya kira ya tidak sulit menjelaskan ke Prof. Renal karena ini soal manajemen. Seorang manajemen tingkat tinggi itu pada dasarnya yang paling penting dari dia adalah visionnya. Dan vision itu kan akumulasi dari pengalaman. Dan Prabowo itu menurut saya manusia sejarah yang paling komplit pengalamannya. Karena dia itu, kalau kita bicara keluarga, ini kan keluarga bankers, keluarga ekonom, Pendiri termasuk Bank BNI. sebenarnya pendiri Central Bank pada dasarnya. Ya. Karena pada waktu itu mau mengganti, Ayahnya Pak Mitro itu ya? ya, karena dia mau mengganti Javanese Bank itu. Kan kemudian didirikanlah bank sentral dan kemudian
lahirlah uang baru itu, ORI itu, Uang Republik Indonesia. Dan kemudian Pak Mitro, Ya. pendiri Fakultas Ekonomi. Jadi sebenarnya meskipun dia masuk tentara, tapi keluarganya ini keluarga yang literate di bidang ekonomi. Di zaman Orde Baru dia ikut bergolak, ya. Di zaman Orde Lama tentu karena Pak Mitro itu adalah menterinya Bung Karno, jadi dia juga punya sedikit pengertian tentang Orde Lama lalu Orde Baru. Di masa reformasi terjadi pergolakan. Di antaranya saya katakan adalah ini orang terlalu banyak mengerti persoalan dan akhirnya disalahpahami begitu. Sampailah sekarang ya dia mengakui ini adalah pertandingan dia untuk yang kelima kalinya, dia bilang begitu, dan dia mengatakan saya dikalahkan oleh Pak Jokowi 2 kali dan saya belajar dengan dia katanya. Saya kira dari sisi itu sulit mencari pemimpin di Indonesia yang punya akumulasi pemahaman ya, sehingga kemudian visionnya tentang Indonesia itu sudah pada level tinggal kita eksekusi gitu, karena dia udah ngerti akumulasi dari persoalan nasional kita. Nah itu yang kita lihat kan, waktu dia mengintroduksi gagasannya itu kan sebenarnya itu nggak ada yang bisa diperdebatkan dari seluruh gagasannya itu, karena memang itu yang diperlukan sekarang ini bagi Indonesia. Ketika dia mengembangkan gagasan-gagasannya, apakah itu gagasan individu atau bersama-sama dengan teman-temannya? Dia ada tim pakar ya, yang saya ketemu juga dari dulu sama mereka dan berdiskusi agak intensif. Siapa saja mereka? Anak-anak muda banyak, Ya. Terus ya kalau yang tua-tua ada Pak Sudrajat masih mendampingi beliau. Prof. Ya, Sudrajat Jiwandono. Kemudian Prof. Burhanuddin Abdullah masih mendampingi beliau dan banyak pakar-pakar yang lain juga. Besok katanya mau diumumkan 45 pakar yang mendampingi beliau. Besok ini? Bukan besok, tapi Ya, kan beberapa hari ini. dia membuat visi kan namanya 17-8-45. 17 program, 8 crash program dan 45 pakar yang dia akan introduksi kepada publik. Nah, saya kira dia sangat siap untuk itu dan ya itulah menurut saya ya, Indonesia memerlukan orang yang sudah sangat paham. Tinggal kita mau menuju kemana saja. Dan menurut saya itulah sebabnya kenapa chemistry-nya dengan Pak Jokowi itu kuat, jalan gitu. Karena Pak Jokowi melihat bahwa orang ini mengerti maksud dan arah dia ke depan, dan karena itu jadi kelihatan sangat dekat begitu loh. Iya. Ini yang sebenarnya juga saya ingin tanyakan, bagaimana pendapatnya Fahri Hamzah tentang kedekatan Prabowo dengan Jokowi? Ya. Karena mungkin prinsipnya adalah if he cannot beat them, join them. Dan he join Pak Jokowi dan kemudian ada kedekatan. Prabowo dan Jokowi itu bukan politisi pada dasarnya. Dua-duanya bukan politisi. Ya, dua-duanya bukan. Dalam definisi kita, di mana politisi itu harus tricky, ya kan, harus banyak akalnya, harus suka main belakang, harus suka tidak jujur, tidak terus terang dan sebagainya. Kalau hal itu kelihatannya Fahri punya ya. belajar gitu. Sudah tahu teman-teman di Meskipun parlemen sebenarnya orang Fakultas Ekonomi kayak kita itu juga nggak terlalu menguasai lah ya. Makanya kita selalu bisa mengutarakan kata hati kita gitu. Ya, sedangkan mereka tidak punya itu. Saya kira kurang. Itu. Kurang. Itu sebabnya waktu mereka bergabung dalam kabinet, Ya. kan orang akhirnya saling melihat kan. Selama ini mungkin mereka diperkenalkan oleh jarak, oleh orang lain, oleh perantara-perantara yang mungkin tidak jujur dengan menjelaskan. Setelah mereka duduk dalam satu kabinet, ya kan, rapat bertahun-tahun, ya, satu mobil, satu hotel, satu pertemuan rutin, akhirnya mereka bisa menangkap bahwa ya rupanya ada banyak kesamaan. Dan rupanya Pak Prabowo mengambil bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dibela sama dia, bukan cuman pura-pura ya, tetapi betul-betul dibela. Karena Prabowo kan seorang tentara, dia itu kan Sabta Margais, dia itu kan orang yang paling loyal kepada Republik dalam definisi sebagai tentara ya kan begitu. Sehingga waktu dia melihat kembali di dalam pemerintahan setelah dianggap sekian lama beroposisi karena tidak berada dalam pemerintahan, akhirnya Prabowo mengalami pembelajaran yang dahsyat bahwa memang tempat saya di sini. Beberapa hari ini ada banyak sekali analisis yang muncul, ungkapan-ungkapan yang mencoba menggabungkan antara Prabowo dengan Ganjar, Ganjar dengan Prabowo. Apa tanggapannya dari Fahri? Dulu saya mengusulkan begini, ada broken system Pak dalam dalam partai politik kita. Di partai politik kita ini namanya presidensialisme, tapi dia memakai tiket. Akhirnya koalisi dibentuk oleh pencarian tiket. Pencarian tiket itu sebetulnya nggak real. Apa yang menghubungkan antara
Anies Baswedan, Nasdem, PKB dengan PKS sehingga Demokrat keluar, itu sebenarnya tidak ada, logiknya tidak ada. Tidak ada, tidak bisa bertemu itu. Tidak bisa dipertemukan. Nah, satu-satunya yang logik dalam definisi ini adalah antara kabinet dengan yang berada di luar kabinet. Itu sebabnya kami waktu bertemu dengan Pak Jokowi sejak awal, Pak, pertahankan rekonsiliasi, pertahankan koalisi besar. Makanya beliau mengkonsolidasi dan mengatakan sebaiknya konsolidasi dan koalisi besar dipertahankan. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan pemerintahan dan meyakini bahwa apa yang dijalankan oleh pemerintahan ini baik. Kalau begitu, ini saja platformnya. Lalu yang lain silakan melawan platform ini. Maka sejatinya koalisi dalam situasi darurat seperti ini adalah koalisi yang dipimpin oleh Pak Jokowi di dalam kabinet. Nah, awalnya saya bilang, ya kalau itu terjadi, nanti wakilnya bisa Ibu Puan. Karena itu mewakili partai terbesar dan Pak Prabowo sebagai calon presidennya gitu kan. Tapi PDIP tergoda oleh mekanisme pasar, di mana survei mengatakan Ganjar lebih tinggi. Ini kemudian menghancurkan koalisi besar, tapi kayaknya Pak Jokowi dan Pak Prabowo tetap ingin ada koalisi besar. Sehingga yang di luar sana, ayo lawan ini kabinet, lawan pikiran kabinet gitu. Itu juga sulit. Bagaimana caranya Anies Baswedan bersama dua partai politik yang masih berada dalam kabinet, yang sampai hari ini menyetujui apapun kebijakan kabinet, bahkan sebagian dari menterinya adalah kabinet yang terkait langsung dengan peristiwa-peristiwa penting, pembebasan lahan, terkait hutan dan sebagainya, tenaga kerja, ada dalam kabinet mewakili partai yang mencalonkan Anies Baswedan. Bagaimana mau menjadi oposisi? Anda maksudkan Nasdem misalnya? Nasdem dan PKB. Nasdem dan PKB. Ya. Nasdem masih ada Menteri Kehutanan di situ. Masih ada Menteri Pertanian. Di PKB ada Menteri Tenaga Kerja. Ada Menteri Desa dan sebagainya. Nah, jadi ada kesulitan gitu loh. Nah, sekarang karena itu dalam transisi, makanya saya bilang ke Pak Prabowo, mari kita reform sistem ini ke depan supaya jangan anomali ini terus terjadi. Sekarang ini membingungkan. Kita nggak ngerti kenapa partai itu bersatu, kenapa juga berpecah. Tidak ada alasan bersatu, tidak ada alasan berpecah. Karena desain dari sistem partai politik dan sistem ketatanegaranya tidak matching gitu. Dan itu terjadi selalu ketika ada transisi, selalu ada terbelah-belah lagi seperti itu. Terbelah dengan dasar yang tidak jelas. Sebenarnya kan kalau kita mau menyepakati sistemnya kan sudah presidensialisme. Berarti harusnya tidak ada tiket. Berarti setiap partai politik ingin menunjukkan, ini yang saya bilang tadi metode seleksi partai politik, ingin menunjukkan bahwa dia beda dengan partai lain. Maka perdebatan antara ketua umum partai nanti akan ketemu. Ternyata waktu berdebat, dia bilang, loh kita ternyata nggak ada beda. Publik akan lihat, itu orang bikin partai nggak ada dasarnya, kata orang tuh. Akhirnya cuma dipilih satu. Ini akan terjadi seleksi. Termasuk nanti capres. Apa bedanya capres dari partai A dengan partai B? Sama-sama diambil dari pasar, sama-sama diambil dari survei. Bukan kader. Nih. Tapi partai kan ingin berkuasa, berarti dia ingin menang dan harus mempunyai jago yang kira-kira akan menang. Soal ingin berkuasa, soal lain itu di ujung. Tapi soal bahwa ada kepentingan kita sebagai bangsa untuk mengagregasi satu gagasan, mengartikulasikannya melalui satu jalur yang formal, itu ada hubungannya nanti dengan dinamika rakyat. Supaya orang tuh tertampung gagasannya tuh di para elit. Kalau ternyata elit ini sama saja dan tidak nyambung dengan rakyat, kan rakyat bingung. Kenapa kalian mesti bikin partai banyak-banyak? Udah gitu maling lagi kan? Mengatasnamakan kami lagi katanya kan begitu. Itu yang sebenarnya nggak nyambung. Ada yang menarik tadi Anda sebutkan dituduh maling lagi begitu ya. Dan Anda begitu kuat di DPR, di parlemen, cukup lama dan nama Anda tidak pernah disebut-sebut sebagai orang yang dicurigai korupsi. Apa rahasianya? Apa sebetulnya yang terjadi? Sebenarnya sih paling besar itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena memang godaan memang banyak sebetulnya. Godaan sangat banyak. Itu tadi karena sistemnya kan kacau. Jadi sistem pembiayaan politik kacau. Ini kayak hari-hari ini nih. Kalau KPK mau nangkap orang, ini hari-hari nangkap orang. Karena pada dasarnya terutama yang punya jabatan itu uangnya pasti nggak cukup. Karena sistem pertarungan politik ini tidak diatur sama sekali. Jadi hari-hari ini. Hari-hari ini. Berbagai cara sedang dicari. Sedang dicari supaya banyak uangnya. Dan itu orang bikin lagi nyebar hadiah. Saya kaget itu incumbent anggota DPR. Hari-hari ini
ngasih bansos, ngasih mesin pertanian, ngasih segala macam Dari fasilitas kepada rakyat. APBN itu yang mereka Dari atur sesuatu yang mereka ambil tidak secara formal, karena tidak ada yang mengatur adanya pork barrel seperti di Amerika Serikat. Akhirnya orang tuh cari sendiri, dan cari itu ada yang secara formal, ada yang informal. Yang formal saja sebenarnya tidak legal memakai CSR BUMN. Ya, CSR Dipakai untuk dibagi ke rakyat Ya. atas nama dia, kan tidak boleh Ya, itu. ya. Kemudian minta sumbangan ke pengusaha-pengusaha termasuk kepada pemerintah, itu juga tidak legal. Ya. Dan juga yang lebih tidak legal lagi adalah menghabiskan uang pribadi untuk fighting seperti itu. Kenapa? Begitu nanti dia terpilih, dia bilang, ini kan hasil keringat saya jual harta. Akhirnya apa? Saya mau mikirkan kembali modal. Ini lingkaran setan yang harus kita potong. Tidak boleh uang pribadi dan uang gelap dari orang yang tidak jelas masuk dalam politik. Tidak boleh uang pribadi, tidak boleh uang negara. Jadi Uang negara siapa dan uang... harusnya? Kalau uang negara harus diatur formal. Ya. Itu kan dua sistem pembiayaan pemilu. Ya. Yang pertama itu dibiayai oleh pasar seperti di Amerika Serikat, tapi auditnya sangat ketat. Yang kedua dibiayai oleh negara seperti rata-rata di negara Eropa Barat gitu. Meskipun ada yang dua itu yang hibrid, yang digabung di antara keduanya dengan sistem pelaporan yang lebih detail. Tapi ada satu yang menarik. Anda pernah lantang sekali mengatakan, dan itu menurut saya adalah sangat genuine, dengan berani mengatakan bubarkan KPK. Apa argumentasinya? Jadi ada kekeliruan filosofis dari teman-teman yang membela KPK itu, karena tiba-tiba KPK menjadi the new center of power untuk perang melawan korupsi, tapi kemudian dia bukan berorientasi memperbaiki sistem. Dia berorientasi untuk perlawanan dari masyarakat sipil. Sehingga sebenarnya muncul penyimpangan. Itu yang terjadi di banyak di banyak negara itu. Penyimpangan inilah yang kemudian nggak boleh dibiarkan gitu, karena ini merusak peradilan, merusak polisi, merusak jaksa, dan bahkan juga menghancurkan tatanan dalam birokrasi, termasuk juga dalam politik gitu. Karena akhirnya mereka ditumpangi oleh banyak kepentingan. Nah, Masyarakat sipil yang Anda maksud itu adalah NGO yang dibiayai dari barat atau bagaimana? NGO-nya kebanyakan juga dibiayai oleh KPK. Jadi waktu saya periksa kok KPK membiayai NGO. Oh, KPK membiayai NGO? KPK, kami stop waktu itu karena KPK membiayai NGO untuk memuji kerja KPK. Saya bilang nggak begitu. NGO itu kerjanya kritik kepada lembaga negara karena dia mewakili masyarakat. Ternyata terbalik gitu. Nah, dengan keyakinan saya cara kerja di lembaga-lembaga demokrasi, ada studi saya yang saya kasih ke Pak Jokowi waktu itu tentang Korea Selatan. Akhirnya saya berani mengatakan bahwa ini nggak boleh dibiarkan. Nah, makanya masa depan KPK itu adalah dia harus menjadi lembaga yang digabung dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM dan lembaga lain itu sebagai lembaga komplain dia. Dia harus menjadi muara dari komplain publik dalam hal pelayanan publik. Karena penindakannya bagaimana? Penindakannya itu tetap harus diserahkan kepada polisi dan kejaksaan. Pada lembaga yang sudah ada? Pada lembaga, jadi di Korea Selatan lahir lembaga baru namanya ACRC. Tapi mereka melakukan asistensi kepada lembaga-lembaga ini. Satu kesimpulan dia yang paling penting adalah jangan sampai kita mengganggu lembaga inti. Karena kalau lembaga inti terganggu, rusak dia Pak. Polisi merasa tidak harus memberantas korupsi karena sudah ada lembaga lain. Kejaksaan merasa dia nunggu-nunggu saja karena sudah ada pahlawannya gitu. Ini yang merusak, padahal yang ada di Papua, di Aceh itu namanya polisi sama jaksa. Jadi mereka lah yang harus memberantas korupsi, karena itulah lembaga komplain dan lembaga audit itu bergabung untuk memberikan bahan kepada kepolisian dan kejaksaan bahwa ini ada fraud di dalam lembaga negara, ini ada laporan masyarakat. Dan kekuatannya adalah pada pencegahan. Pada pencegahan, dan dia kemudian masuk bahwa ini modus-modus, dia ngomong sama presiden, Pak, modusnya di sini Pak, menteri Bapak kerjaannya ini. Tapi kesannya kurang heroik ya, kalau cuma kurang pencegahan heroik, ya. Itu dia, masalah kita memang lagi perlu hero sih. Oke, Fahri, kita ngopi dulu ya. Boleh. Kita ngopi dulu, kita mau pesen kopi apa? Terlalu tinggi omongan kita ya, agak serius. Datang Bang Fahri, Ya. mau kopi apa? Boleh kalau tambah, tadi saya udah cappuccino agak berat, latte aja kalau gitu. Latte. Ya, latte. Hangat? Panas? Boleh, panas boleh. Panas. Bapak? Kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Wah ya. Ya ini sebetulnya semacam kopi susu, tetapi dibilang latte juga bukan ya?
Tapi enak kopi. Kalau begitu saya ikut aja beliau. Ah, Iya kan? Berarti kopi inspirasi. Karena yang gula pisah. Ya. Oke. Ya, ini anak muda ini banyak juga yang ingin menggali Ya. dari Fahri karena ini kan penting sekali. Mereka ini akan menjadi pemilih yang terbesar dan menjadi pewaris kita yang ke depan akan mencari, mereka sedang mencari role model. Seperti apa sih menjadi pemimpin? Silakan. Bener Bang. Bang Fahri kan Iya. dulu sebagai aktivis ya, Ya. mungkin juga ngalamin demo di depan gedung DPR Iya. gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya demo yang aktivisme zaman dulu itu, yang Iya. saat itu masih relevan nggak sih Bang dengan era sekarang nih yang mungkin masih juga nih berdemo di depan gedung DPR. Sebenarnya para dewan tuh dengerin nggak sih? Gitu. Sebenarnya kan kita ini melembagakan demokrasi dalam ruang parlemen itu kan seperti tadi saya katakan itu kan supaya absorpsi daripada aspirasi rakyat itu secara formal terlembaga gitu. Sehingga wakil rakyat itu sebenarnya kan orang-orang yang harus banyak di lapangan untuk mendengarkan ada keluhan mahasiswa, ada keluhan buruh, ada keluhan nelayan dan sebagainya. Nanti dia yang berbicara di ruang parlemen langsung dengan otoritas yang berkait supaya sambungan daripada suara rakyat itu langsung terdengar dan diadvokasi gitu. Dulu di zaman otoriter kita nggak tahu nyambungnya gimana sebab anggota dewannya itu tidak punya konstituensi karena mereka disebutnya kader jenggot. Mereka itu dipilih oleh pemerintah, disuruh mewakili, tapi dia nggak ngakar. Dan juga nggak punya nyali kepada eksekutif. Sekarang anggota dewannya itu dikasih hak imunitas. Dia nggak boleh, gara-gara bertanya di dalam gedung parlemen itu nggak boleh diganggu sama sekali. Dia kebal itu. Nah, kalau itu sudah berjalan, demo pasti ada, tapi nggak sekuat pada zaman ketika sumbatan aspirasi terjadi, apalagi sekarang. Nah, makanya sekarang ini ada tantangan nih kepada mereka yang di ruang sidang. Jadi ada seorang ahli namanya Robert Renberg, kalau nggak salah namanya itu orang Belgia ya. Dia menulis buku namanya Against Election. Jadi dia bilang ini di zaman sosial media ini aksi perbaikan pelayanan publik itu sebenarnya lebih banyak dilakoni oleh sosial media daripada hasil dari rapat di parlemen. Jadi buat apa ada pemilu kata dia? Karena ini sudah ada jalur ini. Nah ini tantangan supaya anggota dewan itu tetap harus mengakar. Kalau enggak kita jadi enggak relevan. Orang sudah advokasi, rempang aja sekarang yang mengadvokasi sosial media. Demo apa lagi itu? Soal anak SD yang dikerjain orang atau pembantu rumah tangga yang dianiaya, itu semua advokasinya oleh sosial media. Kalau viral itu membahayakan, menakutkan Nah, itu bagi dia. para pejabat negara. Jadi harusnya yang viral itu adalah pejabat negara atau anggota dewan yang lagi berdiskusi di ruang parlemen. Nah ini yang sekarang tantangannya sebenarnya. Beda lah sama dulu. Kalau dulu tuh kita punya musuh. Sekarang ini musuhnya kebanyakan. Fit, sebentar dulu, ini tadi ada istilah yang kita belum paham ini. Kader jenggot, apa itu kader jenggot? Jadi dulu itu anggota legislatif Ya. itu diinstal dari atas. Oke. Jadi karena sistemnya proporsional tertutup kan ya. Iya. Dia ditaruh di nomor 1. Kadang-kadang dia bukan orang situ, nggak pernah ketemu rakyat situ, ya kan? Nomor sepatu. Nomor sepatu, ya nomor kopiah jadi, nomor sepatu nggak jadi. Nggak jadi. Nah, begitu formalisasi pemilunya terjadi, yang terpilih ini benar-benar bukan orang yang dikenal oleh rakyat, sehingga cara kita untuk mengartikulasikan masalah rakyat ke dia itu susah. Nah makanya masa depan kita itu sebenarnya sistem distrik. Jadi proporsional terbuka dengan dapil kecil, supaya satu kabupaten satu anggota dewan. Karena anggota dewan itu nanti dikenal di kabupatennya dan dia yang dicari kalau ada masalah di kabupaten itu. Nah itu yang sekarang harusnya kita mengarah ke sana supaya orang nggak boleh nutup diri lagi. Tapi Pit, ini masalahnya kan partainya banyak ya. Terkenalnya tuh ya. Gimana itu? Banyak banget. Nah sebenarnya Prof, itu kesalahannya. Kalau dalam demokrasi itu sebenarnya partai itu tidak penting. Yang penting itu orang terpilih atau tidak. Gitu loh. Karena itu pengajuan orang sebenarnya bukan berbasis kepada partai. Tapi apakah orang itu dikenal oleh rakyat bahwa dia itu memang membela rakyat. Pejuang rakyat. Gitu Bukan loh. ujuk-ujuk karena Bukan ujuk-ujuk berada di karena partai dipaksa terkenal. oleh partai politik Ya. harus ada di situ, lalu partai membesar-besarkan kampanyenya,
partai terpilih, orang itu ikut terpilih. Harusnya nanti, makanya di dalam sistem di negara demokrasi yang agak mapan kan, di awal tahun 50-an kita kan pernah ada calon individu. Jadi saya tidak perlu partai politik, saya datang aja kepada rakyat, minta KTP sekalian banyak, saya mau maju di kabupaten ini untuk menjadi anggota DPR pusat. Dan rakyatnya bilang, satu orang ini aja kalau ada di Senayan, ini penting bagi kita. Dikirim dia satu orang. Nggak ada parliamentary threshold. Sehingga orang itu ada di Senayan, ternyata dia lebih hebat daripada ratusan orang. Bisa terjadi harusnya. Nah ini yang didistorsi oleh partai politik yang harusnya nggak boleh dibiarkan. Karena rakyat ingin milih orang yang betul-betul kelihatan bisa membela kita. Bukan karena dia loyal kepada ketua umum partai harus dapat nomor bagus. Itu yang masih terjadi sekarang ini gitu. Dan tantangan juga untuk anak-anak muda kan katanya untuk nyalek aja butuh sekian M gitu. Nah itu. Itu gimana tuh Bang? Ya itu dia, saya tadi udah bicara tentang mahalnya biaya politik di Indonesia. Seharusnya kalau dalam politik yang menghargai gagasan itu, negara take over pembiayaan supaya channel TV-nya, ruang publiknya, space-nya, balihonya yang milik pemerintah itu dikasih kepada partai politik tanpa bayar. Sehingga partai politik bisa mengajukan orang atau orang bisa mengajukan diri bukan karena dia punya uang, tapi karena dia punya gagasan dan reputasi untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Itu masa depan kita. Kalau enggak, nanti baliho ini dibayar orang semua. Channel TV dibayar orang semua, setengah mati. Orang yang punya idealisme, tidak korupsi, bagaimana caranya nembus itu? Itu yang saya bilang, Prof. Saya ini 3 periode jadi anggota dewan. Saya tahu ada anggota dewan yang nggak pernah nanya, nggak pernah menggunakan hak bertanya, hak angket, hak interpelasi, dan lain-lainnya nggak pernah. Datang pun jarang barangkali. Datang pun jarang, di situ dia kelihatan cuma berdagang, aku lihat pakai mobil mewah dan sebagainya begitu. Tapi setiap tanggal 20 Oktober dia dilantik di samping saya. Kan pertanyaan saya, bagaimana kawan ini bisa dilantik? Rupanya dia satu, partai politiknya disuruh taruh nomor bagus. Yang kedua, orang itu kirim bantuan terus ke daerah. Dan Jadi ada daerah-daerah tertentu. Dia tidak pernah kerja, tetapi dia bisa mendapatkan dukungan karena dia membiayai. Dan sebagian dari masyarakat kita sudah diracuni dengan kata-kata seolah-olah kerja itu kalau dia ngirim bantuan. Padahal ini kan masalahnya gini, anggota dewan itu harus memastikan kalau kita punya 100 triliun uang, 100 triliun itu jatuh ke rakyat. Bukan enggak, dia ngambil itu 100 triliun, yang 90 triliun dikantongin, 10 triliun dikasih ke rakyat. Kan itu akhirnya yang terjadi kalau rakyat diracuni dengan sumbangan-sumbangan yang turun ke daerah. Orang itu nggak pernah ada di sana gitu. Apalagi ada daerah yang ada sistem noken, Prof. Diwakili oleh kepala suku dan lain-lain. Akhirnya betul-betul orang itu tidak mengakar. Ini tantangan dari demokrasi kita ke depannya. Kita mesti jawab, Papua sebenarnya harus kita selenggarakan demokrasinya seperti apa. Harus ada pemikiran di masa Harus depan. ada pemikiran, harus ada diskusi yang mendalam. Harus ada. Anak muda juga saat ini kan akan mendominasi dalam pemilu sebagai voters. Tapi juga banyak sekarang anak muda yang mulai tertarik masuk politik. Tapi apakah dalam membuat perubahan yang masif gitu ya, selalu harus lewat parpol, Bang? Karena kan banyak ruangnya sebetulnya, tapi sekarang anak-anak muda didorong, bahkan beberapa parpol gitu ya, ada yang membawa semangat anak muda gitu. Karena hanya politik yang memiliki sumber daya lintas batas. Di dalam politik itu Anda bisa populer, ya, sehingga pidato Anda dikutip setiap hari, menjadi influencer yang paling dahsyat. Yang kedua, Anda punya uang negara yang jumlahnya itu memang pasti lebih banyak daripada uang swasta. Anda juga punya pengaruh untuk menghentikan orang dan mengangkat orang baik atau orang buruk yang punya implikasi pada pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Jadi memang politik itu implikasinya pada hidup kita itu memang lebih dahsyat daripada yang lain. Kita bisa punya jadi orang kaya, sekaya-kayanya, tapi nyumbang berapa sih kita dengan kekayaan kita itu? Tapi kalau orang politik, dia bisa ngangkat orang baik, dia bisa menyebabkan uang yang harusnya dicuri orang itu jadi tidak dicuri, alokasi sumber daya terjadi secara baik. Itulah hebatnya politik, dan saya kira wajar kalau anak-anak muda memulai
untuk melek dengan politik ini, karena itu yang menentukan masa depan kita, yang menentukan harga, yang menentukan inflasi, yang menentukan manajemen keuangan negara ini accountable apa tidak, itu politik semuanya. Kita boleh berpengaruh sebagai influencer, menulis, bikin video dan sebagainya, iya, tapi itu pengaruh kecil. Tapi kalau mau pengaruh besar itu namanya politik. Gitu. Terutama eksekutif sebagai ibu kandung daripada kekuatan politik itu. Karena dulu kan legislatif tuh punyanya eksekutif, yudikatif juga punyanya eksekutif. Muncullah revolusi daulat rakyat itu kan, dibagi ini, parlemen dibuat, yudikatif dibikin independen. Tapi sampai hari ini power itu masih dipegang eksekutif. Makanya satu orang Jokowi itu mengalahkan semua pejabat negara yang lain. Karena eksekutif itu bisa membuat undang-undang sendiri, lebih cepat dari DPR. Kalau dia bikin perpu malam ini, besok pagi itu berlaku. DPR enggak, dia rapat dulu, studi banding lagi, ya kan? Harus ada dialog publik. Harus ada dialog. Kalau presiden enggak, dia bisa bikin undang-undang malam ini, besok jadi. Gitu. Kecuali kalau ditolak sebulan lagi oleh parlemen. Tapi dia bisa telepon semua ketua parlemen, semua ketua partai untuk menyetujui. Ada banyak sekali kasus. Jadi dalam legislasi pun presiden atau eksekutif lebih efektif. Dalam yudikatif, dia bisa membebaskan orang, bahkan memulihkan nama baik orang. Jadi powernya luar biasa eksekutif itu. Makanya saya ya lama di legislatif, cuman saya tahu juga kekuatan legislatif ini gitu loh. Kalau kita udah nggak ngomong, nggak ada gunanya di legislatif. Jadi kalau mau powerful, jadilah presiden. Presiden. Jadilah presiden. Sayangnya dalam satu periode hanya satu orang. Kalau anggota DPR cukup banyak ya. Cukup banyak. Tapi kan ada juga nih Bang politisi yang juga ya, flexing lah. Bahkan menunjukkan sisi glamornya gitu, bahwa penghasilannya segini dan lain sebagainya. Apakah itu nggak malah bikin motivasi anak-anak muda jadi berbelok, Bang? Jadi, wah ini gajinya gede banget nih. Gitu. Ya itu tadi, partai itu nanti harus merupakan wadah bagi pertarungan gagasan, bukan pertarungan gaya hidup. Nah itu yang di kita belum sempurna karena tingkat literasi masyarakatnya juga belum tinggi. Yang masuk ke parlemen itu kadang-kadang alasannya bukan karena dia bisa berpikir, tapi juga karena dia banyak uang, dia populer. Lihat aja rekrutmen artis oleh partai politik kan masif sekali kan. Karena dia mau menumpang pada popularitas artis tersebut untuk satu suara, untuk satu kursi gitu kan. Nah itulah yang kemudian begitu, saya karena 15 tahun jadi tahu gitu. Ada orang masuk tiba-tiba jadi disorientasi. Ngapain di sini? Ya, jadi dia nggak bisa mengorganize satu pergerakan, padahal di situ dahsyat sekali kalau kita mau bikin pergerakan. Dengan ngomong marah-marahin menteri di ruang sidang aja, itu udah bikin kayak keder tuh istana. Nah cuman itu juga nggak dilakukan gitu. Kadang-kadang juga nggak ngerti riset data dan sebagainya. Kami waktu saya mimpin Dewan, saya kuatkan itu yang disebut dengan pusat penelitian. Ya, bahwa DPR itu yang penting brainnya kuat. Tukang becak masuk DPR harus jadi pintar, harus datanya kuat. Saya panggil BPK. Kamu adalah alat audit dari DPR. Diminta apa oleh DPR, kasih ke DPR. Kita bikin kerjasama itu. Akhirnya memang harusnya kalau orang tuh pinter nyari data, tinggal telepon. Auditor BPK siap 24 jam untuk anggota Dewan untuk minta data. Tolong kamu tentang audit, tentang ini, kasih ke meja saya besok. Datang itu. Lalu kita baca, kita konfrontir dengan eksekutif. Ini loh data kamu, audit resmi negara. Ah, itu yang jarang. Begitu kadang-kadang dia kan merasa juga duduk nanya juga nggak penting, ya kan? Kadang-kadang absen terus pergi, ya kan? Banyak yang kayak gitu. Ini reform yang harus kita lakukan ke depan. Termasuk saya sebenarnya ingin merubah cara sidang, Prof. Seperti apa? Nggak boleh sidang itu orang tuh nggak kelihatan yang kerja sama yang nggak kerja. Orang tuh harus sidang, harus duduk dan harus kelihatan dia bertanya. Aktif ya. Makanya nanti pertama itu standing commission-nya kita berbanyak. Bila perlu satu departemen itu satu komisi. Sehingga di situ hanya ada beberapa orang. Sehingga orang tuh nggak bisa sembunyi di belakang anggota lain yang bunyi. Dia harus bunyi. Waktu itu saya rubah, Prof, itunya, papannya. Tidak boleh lagi pakai nama partai. Saya ngerubah tuh. Harus pakai nama konstituen. Sebab setiap dia ngomong atau tidak ngomong, kelihatan nama rakyat. Oh, itu wakil rakyat, wakil saya rupanya. Kadang-kadang mereka nggak dikenal sampai nanti pakai baju biru, pakai baju oranye. Begitu ditangkap KPK, oh saya punya wakil rakyat itu kan.
Itulah PR terbesar kita untuk menciptakan satu sistem ketika orang masuk, katakanlah orang yang rada-rada kurang baik, begitu dia masuk ke sini dia keluar jadi orang baik. Itu sistem yang baik. Nah, terus terang sekarang sistemnya belum baik. Saya sering mengatakan manusia itu kurva normal. Rata-rata itu berada di tengah. Ada yang kayak malaikat sedikit, ada yang kayak setan sedikit tuh ada itu. Tapi rata-rata orang baik. Nah, kita mesti menyiapkan sistem supaya orang yang sudah baik itu jangan masuk sistem jadi rusak, kata Pak Mahfud MD. Kata Pak Mahfud kan malaikat pun masuk sistem ini kan katanya dia jadi setan. Dia sudah di dalam sekarang, kita nggak tahu. Gimana David? Aman, Ada Pak. lagi? Silakan dilanjut lagi. Wah, luar biasa nih milenial, pertanyaannya tajam-tajam ya. Ya, kasih, baik. Pak. Terima kasih David. Thank you, thank Ya. you. Ya. Kita bicara yang agak sedikit lain, Fahri ya. Anda dikenal sebagai hari ini sangat friendly, kita ngomong enak begitu. Ya. Tapi kalau saya lihat di DPR, saya lihat di ILC, Anda begitu keras suaranya, begitu mempunyai ciri khas. Ya. Ya, itu merupakan satu drama yang Anda perankan karena setiap orang pasti kan mempunyai seni peran ya. Seni perannya berbeda-beda. Kita Iya, di iya. rumah sebagai bapak anak-anak kita tentu kita akan berbicara dengan bahasa yang lain. Iya, Tidak iya. ada seni peran Iya. dalam ini. Atau itu memang karakter Anda? Saya ini kalau meninjau keturunan begitu ya, garis keturunan. Saya ini bercampur darah orang Mandar, orang Bugis, Ya. orang Arab ada, orang Sumbawa lah secara umum. Ya. Tinggal di pinggir pantai, Oke. di daerah panas, Kulturnya terbuka. kulturnya terbuka dan keras gitu. Ya. Sehingga saya memang apa boleh buat terlahir dengan gaya seperti ini. Ya. Terlalu terus terang, katanya kurang memperhatikan perasaan orang. Ya. Kadang-kadang dianggap terlalu jujur, mengatakan apa yang harusnya jangan dikatakan bisa disembunyikan. Sampai suatu hari, saya bertamu ke rumah Sultan di Jogja, Sri Sultan. Sri Sultan. Dan saya senang betul karena beliau memulai dengan kata-kata, saya tuh nonton sampean tuh ya, Mas Fahri ya, dia bilang, cuman bisa nggak sampean tuh, kalau ngomong itu, ya bener, tapi jangan orang lain merasa salah. Terus dia bilang, tegas, dia bilang gitu, tapi bisa nggak orang lain itu jangan tersinggung, katanya Ya. gitu kan. Ya. Terus dia bilang apalagi, dia bilang gitu, ya lurus, tapi jangan kelihatan menggurui gitu. Nah ini kan ilmu dari satu khazanah lain yang Ya. kebetulan Ya. memang saya akui itu banyak lebihnya, terutama kalau Anda sebagai politisi dan tinggal di Indonesia, Anda harus menimbang bahwa kita itu memang harus menjaga, jangan sampai kata-kata kita meskipun benar kadang-kadang mengganggu orang begitu. Karena menurut saya ada dua ya. Yang paling ideal adalah orang yang mengatakan yang benar, Ya. tetapi orang lain menangkap dan menerima kebenaran Ya. itu tanpa beban. Di bawah itu adalah orang yang mengatakannya yang benar, tapi orang menangkapnya tidak baik. Ya. Tapi ada orang yang paling jelek menurut saya, dia mengatakan yang tidak benar. Dia menyembunyikan. Menyembunyikan hanya untuk membuat orang lain senang. Ya. Menurut saya Ya, tidak itu di situ. manipulasi. Itu manipulasi. Dan mungkin saya baru nomor 2. Saya ingin seperti nasihat yang mulia Hamengkubuwono, saya pengen begitu. Ya. Cuman kan juga saya Latar baru belakang keluar kita cukup panjang. Tidak baru usah keluar dari kita. Pulau Sumbawa SMA. Setelah lulus SMA. Jadi saya ini relatif sudah agak matang di sana, baru dikeluarkan begitu. Jadi itulah maafkan saya ya sebelum orang mendengar saya, tapi juga ternyata banyak penggemarnya juga. Banyak penggemar. Saya ya? waktu itu kaget. Ya. Karena orang bilang suara Anda merusak partai di Pulau Jawa. Saya datang ke beberapa pesantren di Jawa Tengah. Saya dipeluk sama kiainya. Terus begitu. Udah kita senang katanya. Begitu terus katanya gitu. Saya bilang banyak juga. Kalau di luar Jawa sudah pastilah senang semua. Untuk ke depan Anda akan menjadi caleg dari Partai Gelora Ya, saya Di caleg di daerah mana? Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa. NTB 1 ya. Dan kelihatannya Anda sudah mengantongi dan Ya. cukup dikenal di sana ya. Mudah-mudahan di kampung sih. halaman Ya. sehingga bisa menyuarakan aspirasi mereka tentunya. Karena tagline mereka kembalikan Bang Fahri ke Senayan katanya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Fahri Hamzah. Terima Kita kasih. doakan berhasil dan Sama-sama, tentu Prof. saja kita harapkan partainya tetap Pancasila dan
persatuan Pasti, Indonesia. dasarnya NKRI. Pancasila. Dasarnya Pancasila. Terima kasih. Karena dengan begitulah kita semua bisa bersaudara Siap. ya, dan stay relevant.